Halo, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal pertidaksamaan ya. Nah, di sini diberikan ada suatu asumsi ya, suatu bilangan M lebih besar dari 0, N lebih besar dari 0. Nah, di sini diberikan satu statement, jika M lebih kecil dari N, maka M kuadrat lebih kecil dari N kuadrat. Karena tandanya bolak-balik, maka juga berlaku, jika M kuadrat lebih kecil dari N kuadrat, maka M lebih kecil dari N. Jadi ini berlaku dua arah, biimplikasi ya. Nah, soal ini minta buktikan ini. Oke? Nah, untuk membuktikan ini, kita perlu melakukan dua tahapan. Kita lihat yang arah yang pertama dulu. Jika M lebih kecil dari N, ya, maka M kuadrat lebih kecil dari N kuadrat. Kita mau buktikan statement matematik ini. Nah, lihat yang ruas yang di sebelah kiri. Ini ada M lebih kecil dari N. Saya kalikan dengan bilangan positif M tersebut di sebelah kiri dan kalikan M juga di sebelah kanan. Karena saya kalikan dengan bilangan positif ini, ya, maka arah pertidaksamaan ini tidak berubah. Saya dapatkan M kuadrat lebih kecil daripada MN. Tapi juga saya bisa kalikan ya dengan bilangan N baik di kiri maupun di kanan. Jadi bentuk ini ya, M ini saya kalikan dengan N ini juga saya kalikan dengan N. Maka saya dapatkan Mn lebih kecil dari N kuadrat. Dan ingat N itu juga bilangan positif, maka ketika saya kalikan tidak mengubah arah pertidaksamaan. Perhatikan ini. M kuadrat lebih kecil dari Mn lebih kecil dari N kuadrat. Kita dapat simpulkan dengan demikian, M kuadrat lebih kecil dari N kuadrat. Jadi terbukti bahwa ya, ketika M ini lebih kecil dari N, lalu kita manipulasi, maka nanti kita akan dapatkan hasil akhirnya adalah M kuadrat lebih kecil dari N kuadrat. Terbukti. Tapi kita juga mau buktikan sebaliknya. Bagaimana jika yang kanan ya, M kuadrat lebih kecil dari N kuadrat, maka M lebih kecil dari N. Nah, kita mungkin untuk mendapatkan hasil atau pembuktian ini ya kita perlu ada kreativitas tertentu ya. Kita ingat dalam bentuk aljabar ada suatu bentuk di mana kalau ada suatu angka diselisih misalnya M kurang N, kalau kita kuadrat itu pasti selalu lebih besar dari 0. Mengapa demikian ya? Mengapa kita lakukan pengurangan demikian? Karena ini kalau dijabarkan nanti akan muncul ada M kuadrat sama ada N kuadratnya. Ya, bentuk ini muncul ya. Dan kita mau cari hubungannya justru dari situ. Oke? Nah, M kurang N kita kuadrat lebih besar dari 0. Ingat, M lebih besar dari 0, bilangan positif. N juga bilangan positif. Nah, kalau misalkan M lebih kecil dari N, kan kalau diselisih jadi bilangan negatif. Gak apa-apa, di kuadrat tetap lebih besar dari 0. Kalau M lebih besar dari N, bilangan positif di kuadrat tetap lebih besar dari 0. Jadi tetap berlaku ini. Dengan catatan M tidak sama dengan N. Nah, sekarang kita coba jabarkan yang di dalam kurung ini menjadi seperti ini. Jadi M dikurang N kuadrat ya, itu menjadi M kuadrat dikurang 2MN tambah N kuadrat. Lebih besar dari 0. Nah, ini saya rapikan dulu ya. Saya tulis angka 0-nya terlebih dahulu, maka saya tulis seperti ini ya. Jadi 0 lebih kecil dari M kuadrat tambah N kuadrat dikurang 2MN. Sama saja seperti ini, hanya dibalik saja ya. Nah, sekarang saya ingin ganti M kuadrat ini dengan N kuadrat. Kenapa? Karena saya hanya ada informasi ini. Dari sebelah kiri ini, saya mau buktikan ke kanan kan? Berarti ini sudah kita ketahui. Jadi saya tahu bahwa ya N kuadrat lebih besar dari M kuadrat. Maka ketika saya ganti ini, M kuadrat itu ya, dengan N kuadrat, maka ruas kanan itu ya, yang di sebelah kanan yang berwarna hitam itu, akan lebih besar daripada yang di tengah ini. Perhatikan N kuadrat tambah bilangan ini M kuadrat tambah bilangan yang sama. Ya, ini kan sama ya tuh ya, dengan ini kan. Beda ini M kuadrat, ini N kuadrat. Dan karena M kuadrat lebih kecil N kuadrat, maka ini lebih besar daripada yang di tengah. Dengan kata lain, yang paling kanan lebih besar daripada 0 ya. Maka saya bisa tuliskan menjadi seperti ini. N kuadrat tambah N kuadrat itu 2N kuadrat. Oke. Nah,
di sini ada faktor yang sama ya. Lihat di sini ada N, di sini ada N ya. Kita bisa faktorkan keluar 2N-nya menjadi seperti ini. Jadi bentuk perkalian ya. Karena 2N dikalikan N kan 2N kuadrat. 2N kan dikalikan min M jadi 2MN. Ini ya, minus 2MN. Nah ini saya faktorkan keluar menjadi bentuk perkalian. Sebelah kiri, ruas kiri dan ruas kanan, saya kalikan dua-duanya dengan 1/2N. Supaya apa? Supaya di sebelah kanan 1/2N itu jadi 1 ya. 2N dikalikan 1/2N itu jadi 1. Ini dikalikan 1/2N jadi 1. Untuk tidak mengubah nilai, sebelah kiri juga kalikan hal yang sama. Perhatikan bahwa ini 1/2N ini kan bilangan positif ya. Karena N lebih besar dari 0, 1/2N juga pasti ini bilangan positif. Maka kalikan di kiri dan di kanan ini tidak mengubah arah ketidaksamaan. 2N dibagi 2N ini jadi 1. 1 dikali N kurang M, kita dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Lalu, ini saya tambahkan M menjadi M lebih kecil dari N. Ya, jadi sudah kita buktikan ketika kita menggunakan informasi ini, M kuadrat lebih kecil dari N kuadrat. Di sini tadi kan, ini saya ubah M kuadratnya menjadi N kuadrat ya. Lalu dengan pengetahuan informasi ini, M kuadrat lebih kecil N kuadrat, maka saya dapatkan bentuk ini juga lebih besar dari 0. Lalu kita jabarkan, kita dapatkan M lebih kecil dari N. Terbukti ya. Nah, bentuk matematik ini penting ya, teman-teman harus ingat kalau M lebih besar dari 0 positif, N lebih besar dari 0 maka berlaku ini bolak-balik. Karena kita akan gunakan ini nanti untuk menyelesaikan permasalahan ketidaksamaan, khususnya juga ketidaksamaan misalnya absolut ya atau mutlak ya. Kita bisa menggunakan bentuk ini. Nah, untuk penulisan yang lebih kompak gitu ya, untuk yang lebih ringkas, kalau saya tidak mau tuliskan M lebih besar 0, N lebih besar 0, maka saya bisa tuliskan dengan tanda mutlak. Jadi mutlak dari M ya lebih kecil dari mutlak dari N. Jika ini, maka mutlak dari M kuadrat lebih kecil dari mutlak N kuadrat. Dan berlaku sebaliknya ya, bolak-balik diimplikasi. Nah, kalau saya tuliskan dalam bentuk ini kan sudah pasti positif kan? Maka saya tidak perlu lagi tuliskan asumsi ini. Jadi M boleh negatif, N-nya boleh negatif, tapi karena dikasih tanda mutlak, ini menjadi bilangan positif. Maka berlaku ini ya. Kalau yang ini kan M sama N supaya tidak negatif, maka saya harus tuliskan di sini kan. Tapi kalau ini nggak usah lagi dituliskan, bahkan M-nya boleh negatif, asalkan ada tanda mutlak, dia akan jadi positif. Maka berlaku seperti ini. Oke, saya sudahi video saya sampai di sini. Tetap tonton video di pembahasan soal ini ya. Dan juga sebelumnya silakan tonton video mengenai konsep agar lebih paham masalah-masalah ketidaksamaan ini. Salam semangat!